Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM F0271231001. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Dengan ini saya akan membuat tutorial teknik penelusuran informasi menggunakan simbol matematik. Nah, ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas saya mata kuliah penelusuran informasi dengan 4 soal kasus pencarian informasi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, kita ke soal pertama, yaitu seorang pemustaka mencari informasi terkait kota-kota di Indonesia yang didatangi oleh penjajah terkait rempah. Nah, di sini itu saya memilih kata kuncinya kota penjajah Indonesia rempah dengan simbol yang digunakan adalah tanda plus. Nah, dengan penulisannya plus kota plus penjajah plus Indonesia plus rempah, dan jawabannya itu Aceh, Maluku, dan Banten. Nah, simbol ini dianggap relevan karena memberikan jawaban sesuai permintaan penggunanya. Adapun hasilnya akan saya tampilkan di sebelah ini. Inilah hasil saya menggunakan teknik penelusuran informasi, yaitu dengan kata kunci kota plus penjajah plus Indonesia plus rempah, dimana menggunakan simbol matematika plus. Nah, di soal kedua, yaitu seorang pemustaka mencari informasi terkait wilayah di Indonesia Timur yang memiliki potensi alam yang dapat diekspor ke luar negeri. Nah, kata kunci yang saya ambil yaitu wilayah Indonesia Timur, potensi alam ekspor. Nah, saya menggunakan simbol plus, yaitu seperti plus wilayah, plus Indonesia, plus timur, plus potensi, plus alam, dan plus ekspor. Nah, ini dianggap relevan karena yang keluar ini sangat sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Nah, untuk jawabannya itu, wilayah timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Potensi ini dapat menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Nah, adapun jawabannya atau teknik saya dalam penyelesaian di Google akan saya lihatkan di sebelah ini. Nah, ini adalah hasil dari penelusuran informasi saya mengenai dengan kata kunci plus wilayah plus Indonesia plus timur plus potensi dan plus alam dan plus ekspor, yang mana hasilnya sangat banyak muncul dari sumber berbagai referensi. Baik, ke soal ketiga, yaitu seorang pemustaka mencari 5 referensi mengenal fakta perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, kata kunci yang saya pilih di sini adalah referensi mengenal fakta perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, saya menggunakan simbol HOS, yaitu referensi mengenal fakta perang antara Rusia dan Ukraina, HOS Kompas.com. Nah, kenapa saya menggunakan simbol ini? Karena saya anggap karena kita memintanya 5 referensi, jadi saya meminta host ini karena dia tidak mengeluarkan terlalu luas atau terlalu umum. Nah, menurut saya ini relevan karena pemustaka meminta sumbernya 5, jadi menggunakan host Kompas.com ini dia tidak akan menampilkan seluruh halaman situs mengenai soal tersebut. Jadi kita bisa lebih enak dalam melihat referensi tersebut. Nah, setelah saya telusuri, saya mendapatkan 5. Waktu itu saya mendapatkan 5. Yang pertama itu ada Kompas.com. Rusia melancarkan serangan dan memulai invasi ke Ukraina hari ini, Kamis, tanggal 24 bulan 2 2022. Sebelum invasi pecah, Ukraina kembali mengalami serangan cyber, diberikan Reuters Rabu, tanggal 23 bulan 2 2022. Menurut para peneliti di perusahaan download aplikasi HTTPS KMP-IM app6. Nah, untuk referensi kedua yaitu Kompasiana, Perang Rusia-Ukraina, Analisis Geopolitik dan Dampak di Kawasan. Kompasiana adalah platform blog. Ketiga yaitu www.kompasiana.com, Febri 1949, Perang Rusia-Ukraina, Analisis Geopolitik dan Dampak di Kawasan. Yang keempat adalah www.kompasiana.com, Faridagil 3454, Dunia dalam Konflik Perang
Rusia, Ukraina, dan keseimbangan. Dan kelima, International Compasscom Red 2021 tanggal 12 bulan 7, kenapa Rusia dan Ukraina perang, termasuk perebutan Crimea. Nah, itu dia 5 sumber referensi yang saya dapatkan menggunakan simbol host ini. Inilah hasil dari penelusuran informasi saya menggunakan simbol host Compasscom, yang mana hasilnya itu tidak mengeluarkan seluruh situs, namun ini cukup lengkap untuk mendapatkan informasi mengenai perang Rusia dan Ukraina. Baik, yang selanjutnya soal keempat, yaitu seorang pemustaka mencari 5 sumber referensi mengenai fakta kebiasaan membaca orang Eropa dan Amerika. Nah, kata kunci di sini yang saya pilih yaitu di bagian fakta kebiasaan membaca orang Eropa dan Amerika. Simbol yang saya gunakan yaitu HostQt.edu, yang mana hasilnya menjadi fakta kebiasaan membaca orang Eropa dan Amerika HostQt.edu. Ini saya anggap relevan karena HostQt.edu memberikan banyak referensi mengenai kebiasaan baca orang Eropa dan Amerika. Dan senangnya menggunakan simbol host tidak mengeluarkan secara umum, namun lebih ke sama persis dengan pengguna butuhkan. Nah, adapun jawabannya yaitu 5 referensi tadi. Yang pertama itu ada Bibliopedia ID, budaya membaca di Indonesia dan Amerika Eropa budaya. Dan kedua, www.tonoto Foundation ID, new belajar dari budaya membaca masyarakat di negara maju. Yang ketiga yaitu situs budaya ID, budaya literasi masyarakat Amerika, budaya literasi masyarakat Amerika meningkatkan minat baca. Yang keempat, data GotStat ID atau statistik Amerika Serikat, jadi negara Amerika Serikat negara yang paling banyak membaca buku. Yang kelima adalah 5 negara dengan minat membaca tertinggi di dunia, ada Finlandia dan Swedia. Salah satunya juga ada negara Amerika. Baiklah, ini adalah hasil dari teknik penelusuran saya menggunakan simbol HostQt.edu, yang mana hasilnya ini tidak dia menyeluruh secara umum, namun hasilnya ini sangat hampir sama persis dengan yang saya ketikkan di Google atau yang sesuai perintah saya. Baiklah, itu adalah beberapa jawaban dari 4 soal kasus. Dari beberapa soal tersebut saya menggunakan beberapa teknik. Nah, untuk rekomendasi atau kerelevansinya itu menurut saya lebih suka atau lebih merekomendasi mengenai simbol matematika atau dengan tanda plus, karena itu menurut saya lebih mudah ketika kita mencari kata kuncinya lalu kita memberikan simbol plus, itu dia langsung keluar secara luas dan dia akan banyak sekali referensi yang sesuai atau persis yang kita perlukan. Nah, di situ tinggal kita saring aja yang mana yang emang benar-benar sesuai dan tepat. Baiklah, sekian saja dari saya mengenai teknik penelusuran informasi menggunakan simbol beberapa yang saya telah paparkan tadi. Nah, untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya yang kurang dimengerti. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.